Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wasikum wa nafsi bittaqallah wa ta'atihi fa inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita kesehariannya, terutama pada kesempatan maghrib hari ini kita diperkenankan untuk beribadah sholat maghrib dengan berjamaah. Kemudian kita disempatkan pula untuk duduk sejenak mencermati, mempelajari taklim yang akan kita laksanakan ini, khususnya tentang kepribadian Rasulullah SAW. Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah membawa kebenaran serta petunjuk untuk kita teladani. Kita ikuti risalahnya semaksimal yang kita bisa ikuti. Kemudian kita berusaha meninggalkan yang dilarangnya. Dengan begitu kita menjadi pengikutnya yang maksimal melaksanakan seperti apa yang dicontohkan dalam diri kita masing-masing sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mudah-mudahan Rasulullah berkenan memberi syafaat kita pada yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Terutama di hari-hari ini, terutama di bulan ini, orang memperingati kelahiran Nabi SAW. Sekali lagi, atas dasar cinta kepada Rasulullah, kemudian cinta itu kita ekspresikan dalam mengikuti setiap yang diajarkan beliau. Semampu kita, masing-masing orang mengekspresikan cinta macam-macam. Nah, dari cinta ini Rasulullah berkenan umatnya mendapatkan syafaat. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa menegakkan sunnah-sunnahku, melaksanakan ajaran-ajaranku, berarti dia telah mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, sesungguhnya dia bersamaku di dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan syafaat berkenan
memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita hari ini melanjutkan sirah nabawiyah. Kita tentang temanya budi luhur Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Sebagaimana kita ketahui yang sudah kita bacakan sepintas bahwa budi pekerti Rasulullah itu diakui oleh penduduk Mekah, terutama oleh oleh keluarganya, famili dan teman yang pernah bergaul dengan beliau. Sejak kecil beliau dan sampai dewasanya dan selanjutnya sampai beliau sudah menikah dan berputra-putri, Rasulullah bersih murni dari perbuatan dan kelakuan kaum jahiliyah. Pada masa Rasulullah muda, seperti pernah kita terangkan, beliau sudah terkenal sebagai yang berperilaku baik, bahkan mulia. Perangai Rasulullah yang seperti ini sudah diketahui oleh masyarakat. Bahkan beliau dikenal sebagai orang pemuda yang sangat pemalu, pendiam, dan rendah hati. Di masa kanak-kanak bahkan beliau kerap menderita kelaparan, lapar. Tetapi beliau diam, menahan lapar itu, tidak mengemis dan minta-minta kepada keluarganya sekalipun. Karena laparnya, saking laparnya, kadang-kadang beliau mengikatkan bagian kain yang dipakainya dan di dalamnya diisi dengan batu-batu. Itu untuk mengganjal perutnya yang dalam keadaan kosong. Beliau seorang yang peramah, sopan santun, dan tenang. Beliau juga adalah seorang pengasih dan penyayang kepada sesama manusia, murah hati, dan suka membantu orang lain, terutama kaum yang lemah dalam keadaan membutuhkan bantuan. Kemurahan beliau kerap kali menanggung kesusahan orang yang sedang kesusahan dirinya tidak terpikirkan. Yang penting dia bisa membantu orang. Nah, kepedulian kepada orang lain sampai-sampai tidak jarang kalau kita melihat Nabi mementingkan orang lain dan mengabaikan kebutuhan dirinya sendiri. Ini semua Nabi lakukan bukan karena mencari simpati, mencari pengaruh, tapi karena betul watak yang sudah tertanam di dalam dirinya. Barangkali didikan itu, didikan Allah, semenjak kecil Nabi tidak punya bapak dan ibunya sudah meninggal dalam usia dia 6 tahun, maka kesederhanaan hidup seperti itu secara alamiah Nabi mengalami. Beliau juga orang yang sabar, tahan uji dan berani menderita. Beliau adalah seorang yang tabah hati, tahan marah, dan tahan mendendam. Jika kebetulan marah, tidak ada tanda-tandanya, melainkan kerut urat yang berdiri antara bulu keningnya. Beliau seorang yang lapang dada, dapat mengendalikan amarahnya.
Beliau yang terkenal jujur, bisa dipercaya, jujur dalam perkataan dan jujur dalam perbuatan. Jauh dari sifat pendusta atau pembohong. Karenanya sifat ini semuanya lekatlah kepada diri beliau sebutan Al-Amin. Orang yang mulia. Beliau suka menghormati orang yang lebih tua, lebih senior, dan mengasihi orang-orang yang lebih muda. Ya, watak itu sudah ada pada Nabi sejak kecil, menghormati orang tua dan mengasihi orang yang lebih muda. Beliau orang yang suka berterima kasih, tahu membalas jasa, dan suka membalas jasa. Nah, demikian yang Nabi apa adanya seperti terpotret di dalam perjalanan beliau. Masalah ini tentang kepribadian Rasulullah SAW semasa muda dan sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul sudah diakui oleh masyarakat Mekah. Kita bisa saksikan ketika musuh-musuhnya. Nah, biasanya kalau musuh itu kan menceritakan tentang lawannya apa? Yang jelek-jelek. Tapi contohnya Abu Sufyan ketika dia belum Islam. Ketika Abu Sufyan pergi ke penguasa Romawi, di situ jelas Abu Sufyan menjelaskan apa adanya tentang diri Rasulullah SAW. Menyambung silaturahim, tahu berterima kasih, menghormati orang yang lebih tua, menyayangi yang muda, semuanya tentang luhur budi Rasulullah diceritakan Abu Sufyan. Tidak ada yang negatif sekalipun. Padahal dia musuh nomor 1 pada saat itu. Ya, biasanya kan manusia tidak bisa bersikap adil terhadap lawannya. Nah, itu juga berkenaan dengan Allah, dasar Islam begitu. Misalnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum ala qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ini menjelaskan kalau kita memberi persaksian, tegaklah dengan jujur, adil di hadapan Allah. Jangan kamu berkata tentang lawan-lawan kamu untuk berkata tidak adil. Berbuat adillah, sesungguhnya adil itu lebih dekat kepada takwa. Nah, sifat-sifat Rasulullah sebelum mendapatkan wahyu sudah baik seperti itu. Sehingga setelah beliau diangkat menjadi Rasul, Rasulullah mengatakan innama bu'istu utammima makarimal akhlaq. Aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Rasulullah sudah baik. Sifat dasar itu sudah tertanam di dalam dirinya. Kemudian menerima Islam. Islam itu datang untuk menyempurnakan akhlak beliau terutama. Maka Allah tidak ada kata yang lain, tidak ada penegasan lain kecuali berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau betul-betul memiliki akhlak yang terpuji, akhlak yang agung. Itu Rasulullah SAW. Nah, begitu juga oleh penulis sejarah.
yang masa kini, kecuali orang-orang yang dibutakan mata hatinya berkata yang tidak benar tentang Rasulullah SAW. Juga hadis Nabi sesudah Nabi diangkat menjadi Rasul, Allahumma ahsanta khalaqi wa ahsin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah membaguskan penciptaanku, maka baguskanlah akhlakku. Rasulullah mengatakan bahwa dirinya sudah sedemikian rupa bagus. Setiap orang itu bagus. Tidak ada penciptaan yang lebih bagus daripada manusia. Tinggal kita lihat sendiri. Manusia ciptakan sempurna. Terlebih manusia memiliki akal. Itu bagusnya penciptaan kita. Nah, bagaimana akhlak kita juga mengiringi kebagusan penciptaan kita. Itu yang Rasulullah SAW berikan gambaran. Setiap hadis ini termasuk doa. Setiap kita bercermin, kita melihat diri kita begitu bagus. Rasulullah mengingatkan kita untuk meminta kepada Allah membaguskan juga akhlak kita. Ya, begitu keterangan tentang budi luhur Rasulullah SAW. Kemudian kita hari-hari menjelang bulan-bulan menjelang Rasulullah diangkat oleh Allah sebagai Nabi. Mengasingkan diri di Gua Hira. Sedikit banyak kita sudah hafal bahwa Nabi pernah berkholwat dan bertahanus di Gua Hira. Nah, berkholwat, bertahanus itu apakah hanya Nabi yang mengalaminya? Apakah hanya Nabi yang berbuat bertahanus? Nah, dalam penulisan sejarah oleh para ahli sirah, ternyata bukan. Bukan hanya Nabi SAW. Nah, Nabi kan tadi diceritakan orang yang berbudi luhur, berperangai baik. Kemudian pikirannya, pola pikiran juga berkata baik. Perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada jahiliyah seperti poya-poya, main perempuan, Nabi mengasingkan diri dari itu. Sehingga perbuatan yang menjauhkan dari perbuatan jahiliyah itu sebagai cerminan orang yang cerdas dan berpikiran bersih. Karena perbuatan-perbuatan itu tidak bisa diterima oleh budi pekerti yang baik. Maka Rasulullah tidak mau bergaul sama orang-orang seperti itu. Apalagi perbuatan itu tidak masuk akal, juga berpotensi kepada perbuatan yang tidak terstruktur. Maksudnya adalah perbuatan-perbuatan itu tidak dikenal sebagai perbuatan orang-orang yang beradab dan berpikiran. Nah, Rasulullah dengan begitu lebih banyak mengasingkan diri. Nah, Rasulullah mengasingkan diri, berpikir melakukan pekerjaan yang menurut orang-orang yang berpikiran seperti ini adalah langkah untuk menghindari kaumnya. Karena kaumnya begitu banyak. Sudah sebagian besar masyarakat Mekah berperilaku begitu, terutama orang-orang kaya dan pemuda-pemudanya. Nah, cara untuk memisahkan diri tidak ada lain.
kecuali cara merubahnya karena tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan. Yang ditularkan perbuatan baik itu kepada keluarganya, kepada anak-anaknya. Buktinya anak-anaknya juga tidak terpengaruh karena didikan Rasulullah SAW. Khadijah siap mendermakan hartanya untuk kebaikan-kebaikan itu. Seperti membantu orang-orang yang lemah. Sementara orang kaya sebelah sana tidak ada istilah membantu yang lemah. Ya miskin tetap miskin, yang kaya tetap kaya. Tapi Rasulullah menggunakan harta yang dimiliki oleh istrinya untuk kebaikan-kebaikan, untuk membantu fakir miskin. Nah, memang kekayaan serta kemewahan hidup dunia itu bukanlah menjadi tujuan hidup beliau. Tanda-tanda yang ada pada pribadi beliau menunjukkan penuh keinginan tidak ada menjadi seorang yang hartawan, tidak pernah terpikirkan sedikit pun. Bahkan sebaliknya, beliau ada seorang yang hidup sederhana dan selalu menjauhkan diri dari kehidupan yang mewah dan berlebih-lebihan. Kegemaran dan kenikmatan hidup yang sebenarnya didasarkan oleh Nabi hanyalah kegemaran dan kenikmatan dalam berpikir. Dengan perkataan lain, beliau tidaklah begitu berhajat kepada kekayaan benda, tetapi sangat berhajat kepada kekayaan jiwa. Itulah sebabnya Nabi tidak bergaul dengan orang kebanyakan. Nah, kemudian dengan beristrikan Khadijah serta dikaruniai putra putri, ditambah istrinya adalah orang yang kaya raya, maka kekayaan istrinya cukup menopang kepribadian Rasulullah SAW yang berpikir seperti itu. Hidup tidak untuk kemewahan, tapi kita berpikir kemuliaan jiwa. Urusan kehidupan sehari-hari sudah cukup dengan hartanya Khadijah. Nabi juga membantu kadang-kadang. Walhasil kehidupan untuk memenuhi hajat sudah terjamin dengan kekayaan dari istrinya. Bahkan Nabi berpikir memikirkan keadaan umat dan masyarakat di sekeliling kota Mekah yang seharusnya ada perubahan-perubahan karena itu masyarakat yang sedang keliru, sedang menuju kebinasaan. Beliau terus memikirkan keadaan ini. Senantiasa berpikir serta selalu berpikir dan merenung, memikirkan keadaan umat dan merenungkan keadaan alam ini. Nah, Nabi dengan keadaan seperti itu bangsanya dan beliau sendiri, maka Nabi lebih sering merenung. Nah, kemudian Nabi mengasingkan diri. Maka perbuatan semacam ini juga dilakukan oleh para orang-orang yang masih mengagungkan beribadah kepada Tuhan-Tuhan mereka. Masyarakat Arab ya yang bertuhankan patung-patung itu ada yang konsisten. Karena apabila kita berbuat menyimpang, takut kena bala dari patung-patung itu. Maka orang-orang tua yang masih berpikir ini takut melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti berjudi, bermewah-mewahan, main perempuan, itu masih ada yang melakukan itu. Nah, sambil berdoa, mereka mendekatkan diri kepada Tuhan dan dewa-dewa mereka agar dilimpahkan atas mereka kebaikan dan kebahagiaan. Tidak nimbrung kepada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh masyarakatnya. Termasuk Nabi Muhammad SAW berpikiran seperti itu. Nah, mereka berkholwat
dan bertahanuf namanya. Bertahanuf asal katanya Hanafa. Tahanuf berarti memegang teguh agama yang dipeluk, sekalipun agama itu adalah kepercayaan kepada Tuhan-Tuhan dalam bentuk berhala. Bertahanus, tahanus adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui oleh jemaah, baik Rasulullah atau masyarakatnya yang menyembah dewa patung-patung itu masih bertuhankan Allah. Ya, mereka masih bertuhankan Allah. Allah yang disembah, Allah yang diagungkan, tapi dalam aplikasinya, dalam permintaannya lewat Tuhan-Tuhan yang ini diabadikan oleh Allah. Mereka itu tidaklah kami lakukan kepada Tuhan-Tuhan kami penyembahan ini kecuali illa liqarribuna ilallah, kecuali harapannya lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi Tuhan-Tuhan ini wasilah. Tapi yang begitu juga disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian. Nah, setelah Nabi berusia 40 tahun, hari demi hari sangat mendalam hasratnya untuk menjauhkan diri dari masyarakat ramai. Maka beliau seringkali pergi meninggalkan rumah tangganya untuk mencari tempat di mana sekiranya ada tempat yang jauh dari masyarakat, jauh dari keramaian, tidak diketahui oleh masyarakat. Begitu orang bertapa namanya, mengasingkan diri sendirian. Kalau bagi kita adalah berkholwat dan bertahanus. Di dalamnya apa? Rasulullah, orang-orang itu seperti mengheningkan cipta, merenung, tenang, tidak ada musik. Paling tidak itu mencari kebenaran yang hakiki. Begitu ya kalau orang bertapa gitu. Nah, tidak lama kemudian beliau mendapati suatu gunung yang ada goanya. Gunung ada goanya. Nggak tahu siapa yang buat itu. Tempatnya sunyi senyap, letaknya kira-kira 5 km dari kota Mekah. Dari pinggiran kota Mekah. Di sebelah utara kota Mekah. Syukur alhamdulillah bagi jamaah yang hadir pernah ke Gua Hiro. Baik dalam rangka haji atau dalam rangka umroh. Lumayan Pak. Kalau yang masih muda 2 jam jalan kaki ke atas. 2 jam naik turun berarti 4 jam. Belum lagi di dalamnya. Kalau saya karena udah tua nggak pernah menjamah itu. Orang banyak yang berlomba-lomba ke Gua Hiro untuk mengenang, melihat Rasulullah bagaimana melakukan khalwat, tahanus, dan tahanuf. Nah, kemudian gunung itu namanya Jabal Hiro. Guanya juga namanya Gua Hiro. Nah, Rasulullah memilih gunung itu. Memilih gunung Hiro itu. Nah, Nabi terkadang membawa bekal secukupnya untuk 10 hari, 10 malam. Nanti pulang kira-kira 3 hari atau sampai seminggu. Begitu seterusnya, ketika 10 hari semalam di gua, turun mencari lagi bekal, bersengkrama kepada keluarga, kira-kira seminggu balik lagi ke Gua Hiro. Kadang-kadang 20 hari 2 malam. Kadang-kadang sebulan penuh Nabi di Gua Hiro. Ya. Begitu seterusnya Nabi melakukan berbulan-bulan lamanya sampai sudah 6 bulan Nabi melakukan begitu, lebih banyak dalam hitungan 6 bulan kita, lebih banyaknya di gua. Keluarganya sedikit sekali, dan Khadijah istrinya mempersilahkan karena Khadijah yakin istrinya orang baik.
Nah, cuman begitu, kalau begitu istrinya menopang sekali. Sebab Rasulullah tidak lagi mencari nafkah, dengan kekayaan istrinya sudah cukup. Nah, setelah berulang-ulang Nabi berkholwat di Gua Hira dalam tempo berapa bulan, pada satu malam Nabi bermimpi melihat cahaya yang terang sekali. Cahaya terang seperti di waktu subuh. Habis malam menjelang terang itu, ufuk timur kelihatan terang sekali. Fajar. Nah, karena itu beliau bertambah semangat, bertambah gemar berkholwat dan bertahanus di Gua Hira itu. Jiwa nurani beliau mendorong dan mendesak terus-menerus berkholwat. Terus mengasingkan diri di Gua Hira ini untuk mencari kebenaran yang hakiki, yaitu bagaimana ini meluruskan umatnya, bangsanya yang sudah kelewat batas dalam kacamata orang-orang pada saat itu. Tapi karena kerusakan-kerusakan ini dilakukan oleh hampir semuanya, oleh anak-anak muda, orang-orang kaya, sehingga nggak ada yang mengingatkan. Yang mau mengingatkan nggak berani. Mungkin dia diam saja di rumah, maka lebih baik mereka mengasingkan diri yang benar itu. Mengingatkan tidak berani, yang ada adalah yang penting selamat diri sendiri dengan mengasingkan diri. Nah, Rasulullah bukan hanya itu, mengasingkan diri untuk mencari kebenaran hakiki, tapi beliau berpikir bagaimana umatnya bisa ditolong. Padahal beliau tidak mengetahui sebagaimana yang diterangkan oleh agama kemudian. Tapi perbuatan-perbuatan merusak yang dilakukan oleh kaum-kaum jahiliyah Arab itu sudah nggak diterima pakai akal. Nggak usah pakai syariat, pakai akal murni aja sudah nggak benar. Seperti poya-poya. Apakah kekayaan hanya untuk poya-poya? Hanya untuk menghinakan wanita? Hanya untuk hidup senang begitu? Berjudi? Semuanya serba tidak dibenarkan oleh nurani. Nah, Rasulullah bagaimana memikirkan untuk merubah kaumnya itu. Nah, setelah 6 bulan lamanya sejak Nabi berkholwat, Nabi mendapatkan mimpi yang terang itu. Nah, kemudian Nabi dapat dorongan dari hal-hal yang gaib itu. Apakah di dalam benaknya Nabi mengatakan, apakah yang demikian itu mendesak mendorong nuraninya supaya melanjutkan kholwatnya, tahanusnya, dan merasa khawatir, tetapi dalam benak yang lain, jangan-jangan ini bisikan jin. Karena orang-orang Arab itu juga percaya kepada makhluk-makhluk halus. Buktinya mereka menyembah makhluk halus itu. Nah, pada suatu malam akhirnya Nabi di tengah tidurnya beliau terbangun. Bangunnya itu dipaksa karena ada orang yang berdiri besar sekali. Nabi kaget. Dia katakan, orang ini naik dari mana bisa ada di gua ini? Berpakaian serba putih, tapi Nabi tidak mengenalnya. Siapa ini orang? Kedatangan sangat mengejutkan dan menakutkan. Apalagi beliau sedang tidur, tiba-tiba dibangunkan. Nabi dalam perasaan cemas, takut, bercampur dengan gelisah. Kemudian suara orang itu bersuara. Suaranya
menggema, "Abshir ya Muhammad, ana Jibril wa anta Rasulullah ila hadhil ummah." Gembiralah wahai Muhammad, aku adalah Jibril dan engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini. Orang itu menunjukkan kepada Nabi selai tulisan. Lalu memerintahkan kepada Nabi supaya membaca tulisan ini. Orang itu, malaikat Jibril, menunjukkan kepada Nabi tulisan. Dan Nabi sambil didekapnya, keras sekali didekapnya, sampai Nabi sulit sekali bernapas. Kemudian Nabi berkata, malaikat Jibril berkata, "Iqra ya Muhammad." Nabi menjawab, "Ana laisa biqari." Ma ana biqari. Aku tidak dapat membaca. Memang Nabi adalah ummi, buta huruf. Orang itu lalu memegang Nabi lagi sambil memeluknya dan sekeras-kerasnya. Kemudian dilepaskannya lagi, mengatakan, "Iqra." Nabi sekali lagi menjawab, "Ma ana biqari." Aku tidak bisa membaca, dalam ketakutan yang sangat. Untuk ketiga kalinya orang itu memeluk Nabi, mengguncangkan Nabi, sampai Nabi merasa napasnya akan putus. Kemudian dilepaskan lagi, baca. Maka untuk tiga kali Nabi mengatakan, "Wa ana biqari." Aku tidak bisa membaca. Kemudian orang itu memegang lagi kembali Nabi dan memeluknya sekeras-kerasnya, sehingga beliau merasa tubuhnya sangat letih dan napasnya akan terputus. Lantas orang itu melepaskannya lagi, kemudian orang itu membaca, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Ya, adzan dulu. Kita lanjutkan sedikit. Setelah malaikat Jibril membaca suhuf tulisan itu, kemudian dengan izin Allah, Nabi bisa menirukan. Kemudian membaca, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Maka kemudian Nabi setelah baca itu, malaikat Jibril selanjutnya menghilang. Tinggallah Nabi dalam kesendiriannya, dalam keadaan bingung. Bergetar hatinya, apakah itu jin atau malaikat? Bercampur perasaan Nabi. Tidak terpikirkan Nabi sudah diangkat menjadi Nabi. Nabi keluar dari goa dalam gemetar, menuruni goa sendirian, menengok ke kanan ke kiri, tidak ada orang. Ya, seluruh badan beliau terus gemetar dan dalam hati beliau ada rasa ketakutan. Barangkali di dalam goa yang sempit itu ada apa-apa. Ya, akhirnya beliau mencari jalan keluar dari goa itu dan berjalan menuruni bukit
dengan penuh rasa khawatir dan takut. Setelah beliau keluar dari Gua Hiro itu, beliau bertanya-tanya, siapa gerangan yang datang tadi? Dengan suara keras memerintahkan supaya membaca dengan nama Tuhan Engkau yang telah menciptakan dan telah menjadikan manusia dari segumpal darah. Dalam keadaan yang sedasat itu, beliau terus berjalan menuruni bukit. Dengan perlahan sangat berhati-hati, karena tubuh masih dalam keadaan gemetar. Akhirnya sampailah beliau ke bawah dan sedikit ke bawah bukit, dan seketika itu beliau pulang ke Mekah, ke rumah istrinya Khadijah yang telah beberapa bulan ditinggalkan untuk berkholwat. Nah, dalam keadaan seperti itu, Nabi kemudian sampai ke rumah Khadijah, masih ketakutan, masih gemetar. Dia pulang dengan tidak berkata apa-apa. Istrinya hanya memberikan hiburan supaya tenang. Tapi Rasulullah masih gemetaran dan ketakutan. Nah, dalam riwayat itu Nabi dalam usia 40 tahun. Sejak kelahirannya, atau lebih tepatnya 40 tahun 6 bulan 8 hari menurut hitungan Syekh Mahmud Fasha Al-Falaki, seorang ahli ilmu falak yang masyhur, menghubungkan kejadian dengan ilmu falak tadi. Kemudian wahyu yang pertama turun dinukil dari Syekh Mahmud Fasha ada tanggal 17 Ramadan. Pada saat itu adalah tanggal 17 Ramadan. Betul yang sesuai dengan keterangan Al-Quran, misalnya ayat surat Al-Anfal dan surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Itu adalah yang pertama kali turun. Padahal Al-Quran tidak turun sekaligus. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Itu yang pertama kali. Selanjutnya, bulan semuanya bulan Al-Quran diturunkan. Ada bulan Dzulhijjah, ada bulan Syafar, ada bulan apa saja. Tapi pada saat yang pertama kali Iqra itu turunnya pada bulan Ramadan. Dalam tahun ke-41 dari tahun Al-Fil, tahun gajah. Nah, para ulama berkeyakinan bahwa saat menerima surat yang pertama, surat Iqra ayat 1-5 ini, itu adalah pengangkatan Muhammad sebagai nabi, belum sebagai rasul. Karena bagi ahlu sunnah wal jamaah, nabi adalah seorang yang diangkat menjadi nabi, tetapi tidak diwajibkan berdakwah kepada umatnya. Nabi tidak berdakwah ini, masih ketakutan. Bahkan 3 tahun wahyu terputus sejak turunnya pertama ini. Ya. Nah, ketika turun surat Al-Mudatsir, ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabir. Hai orang yang bersemut, bangkitlah dan berilah peringatan. Nah, memberi peringatan itu adalah tugas para rasul. Maka sebagian ahli tarikh, pengangkatan Muhammad SAW sebagai nabi ditandai dengan disampaikan surat Iqra ayat 1-5, sementara pengangkatan beliau sebagai rasul adalah surat Al-Mudatsir.
Wallahu a'lam bishawab. Jamaah yang berbahagia, begitulah. Cuma nanti kita ulas mengapa Rasulullah bisa membaca. Nah, ada banyak pendapat yang benar, ada sebenarnya Rasulullah tidak membaca. Hanya dikarunia Allah bisa mengingat, menghafal yang disebutkan oleh malaikat Jibril tadi. Tentang tulisan Arab, kok Nabi kenal, kok Nabi bisa melihat, itu nanti disampaikan, kita bacakan, karena pendapat para ahli tarikh banyak pendapat-pendapat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfiru wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujib da'wati ya qadiyal hadat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.